Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Junjung tinggi nasionalisme, Dean James janji bahwa Indonesia lolos Piala Dunia. Rasis Ahmad Dhani tuai kecaman publik tanah air. Gerald Vandenberg turun gunung racik timnas U17. Keuntungan timnas Indonesia jika pindah kandang ke JIS. Puslike di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gerald Vandenberg turun gunung racik timnas U17. Kabar baik datang dari timnas Indonesia U17 yang terus menggempur persiapan jelang Piala Asia 17 2025 di Arab Saudi. Seperti diketahui, timnas Indonesia U17 saat ini sedang menjalani TC di Bandung. Namun ada yang berbeda pada sesi latihan skuad Garuda Asia kali ini. Sebab Matt Baker dan kawan-kawan kedatangan Vandenberg serta Sort Wonderberg. Nova Arianto selaku pelatih timnas Indonesia U17 mengaku sangat senang atas kehadiran Vandenberg. Sebab staf kepelatihan Garuda Asia mendapat ilmu baru dalam membawa skuadnya terbang tinggi. Coach Nova menegaskan bahwa kehadiran Vandenberg hanya sekedar kunjungan, bukan masuk dalam staf kepelatihan. Legenda sepak bola Belanda tersebut tidak memberi pesan khusus pada para punggawa timnas Indonesia U17, namun tetap memberikan masukan berharga pada sesi latihan. Tentu hal tersebut juga menjadi modal positif bagi Gerald Vandenberg dan Sort Wonderberg untuk beradaptasi di Indonesia. Terlebih, keduanya bakal berjuang di bawah asuhan Patrick Kluivert yang akan mulai berkumpul pada 15 Maret mendatang. Duo Vandenberg menjadi asisten pelatih serta pelatih kiper yang akan diandalkan untuk meracik skuad Garuda. Keuntungan timnas Indonesia jika pindah kandang ke JIS. 1. Fasilitas modern dengan standar FIFA. JIS memiliki fasilitas kelas dunia yang sesuai dengan standar FIFA, termasuk rumput dan lapangan berstandar internasional, sistem pencahayaan canggih, dan ruang ganti yang nyaman. Hal ini dapat mendukung performa pemain di lapangan serta meningkatkan pengalaman bertanding mereka, baik untuk kubu timnas Indonesia maupun lawan. Kondisi lapangan yang terawat dan konsisten baik juga bisa membuat wajah sepak bola Indonesia lebih baik di mata internasional. 2. Dukungan supporter lebih maksimal. Dengan kapasitas sekitar 82.000 penonton, JIS berpotensi memberikan atmosfer yang lebih mega dan mendukung bagi timnas Indonesia karena bisa menampung lebih banyak supporter. Kapasitas JIS bahkan lebih banyak 4.000 orang dibandingkan Stadion GBK yang kapasitas maksimalnya menampung 78.000 penonton. Semakin banyaknya dukungan supporter yang hadir langsung ke stadion, timnas Indonesia bakal mendapat dukungan moral yang lebih besar. 3. Peluang pemerataan penggunaan stadion. Selama ini, Stadion GBK menjadi venue utama bagi pertandingan timnas Indonesia. Dengan adanya alternatif di JIS, penggunaan stadion untuk berbagai keperluan bisa lebih merata. Kondisi ini juga dapat mengurangi resiko kerusakan lapangan di GBK akibat terlalu sering dipakai untuk pertandingan besar dan acara-acara lain. Jika kesepakatan antara PSSI dan Pemprov DKI terwujud, JIS bisa menjadi opsi ideal bagi timnas Indonesia untuk bertanding di kandang dengan fasilitas terbaik, atmosfer supporter yang lebih maksimal, dan lokasi yang masih ada di jantung kota. Rasis Ahmad Dhani tuai kecaman publik tanah air.
Musisi tanah air yang juga menjadi anggota DPR RI Ahmad Dhani mendadak viral berkat kontroversinya saat rapat naturalisasi Dean James, Emil Laudero, dan Joy Pelupesi. Hal itu bermula ketika Ahmad Dhani berharap PSSI mendapatkan anggaran untuk perjodohan pemain naturalisasi veteran dengan perempuan Indonesia mulai tahun 2026. Nantinya di sepak bola yang sudah pensiun itu dijodohkan dengan perempuan Indonesia yang berminat menikah dengan pemain naturalisasi veteran. Anak dari pernikahan itu bisa kemudian dibina serius agar menjadi pesepak bola jempolan untuk Indonesia. Selain dicap melecehkan perempuan, Ahmad Dhani juga dinilai melontarkan komentar rasis. Menurutnya, PSSI seharusnya mulai mengurangi pemain bule serta lebih fokus mencari pemain kebangsaan Asia atau Afrika yang dianggapnya lebih mirip dengan pemain Indonesia. Sontak, omongan Ahmad Dhani itu menuai kritikan dan kecaman di media sosial. Terbukti sejak kemarin kata kunci Ahmad Dhani sudah diperbincangkan ribuan kali hingga menjadi trending topik di media sosial X. Seakan tak menanggapi hal tersebut, Ketum PSSI Erick Thohir sendiri lebih memilih mengucapkan terima kasih kepada DPR yang terus mendukung program naturalisasi PSSI. Mantan Presiden Inter Milan tersebut juga memamerkan roadmap PSSI yang memang bertekad membawa Indonesia ke panggung Piala Dunia. Junjung tinggi nasionalisme, Dean James janji bahwa Indonesia lolos Piala Dunia. Di tengah kontroversi Ahmad Dhani, ketegasan diungkapkan Dean James ketika rapat naturalisasi tengah berlangsung. Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi Dean James, Emil Laudero, dan Joy Pelupesi telah disetujui DPR RI. Dean James dan Joy Pelupesi bahkan hadir dalam rapat meski harus lewat Zoom. Kini, ketiganya tinggal menunggu proses selanjutnya seperti persetujuan dari Komisi 13 DPR dan Kepres. Artinya, sumpah WNI yang semakin dekat membuat punggawa baru Garuda tersebut akan segera debut bersama tim Merah Putih. Dean James sendiri merasa bersyukur proses naturalisasi berjalan lancar sedari awal. Pemain Go Ahead Eagles itu menegaskan bahwa target jangka pendeknya adalah mengantar timnas Indonesia ke Piala Dunia. Tentu ini kehormatan buat saya untuk membela timnas Indonesia. Tentu saja dalam jangka pendek targetnya lolos Piala Dunia. Bagi saya, Indonesia dalam darah saya. Kehormatan untuk membela negara, ujar pemain keturunan Surabaya itu dalam agenda rapat kerja Komisi 10 DPR RI. Senada dengan Dean James, Joy Pelupesi mengapresiasi kinerja seluruh stakeholder yang bersinggungan dengan proses naturalisasinya. Ia mengaku bangga akan membela negara di mana kakek dan neneknya lahir. Sementara itu, Emil Laudero tidak hadir dalam rapat DPR RI karena harus menjalani latihan bersama klubnya Palermo. Kendati demikian, Emil sebelumnya telah menegaskan bahwa ia memilih membela Indonesia untuk menembus dosa lantaran perkataan ayahnya sempat viral. Dengan adanya 3 tambahan pemain baru, kedalaman skuad Garuda dipastikan mewah. Kini tinggal Patrick Kluivert membuktikan kejeniusannya saat menghadapi Australia dan Bahrain mendatang.